Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Rustika dengan nomor NIM 210111570. Ingin mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan, studi kasus pada bagian degrading 8 dan 9 F7 PT Pratama Abadi Industri JX. Latar belakang untuk penelitian ini, kinerja karyawan merupakan salah satu hal yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Produktivitas, efisiensi, dan mutu output perusahaan dapat ditingkatkan dengan kinerja yang tinggi. Motivasi kerja merupakan dorongan internal yang dimiliki pekerja untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien. Disiplin kerja merupakan kesediaan pekerja untuk mengikuti kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh organisasi serta menyelesaikan tugas sesuai jadwal dan dengan kualitas tinggi. Lalu untuk lingkungan kerja mencakup aspek fisik dan psikologis tempat kerja seperti hubungan dengan rekan kerja dan atasan, kebersihan dan kenyamanan. Moral dan kesejahteraan karyawan dapat ditingkatkan melalui lingkungan kerja yang positif. PT Pratama Abadi Industri JX merupakan salah satu pabrik sepatu terbesar di Sukabumi. Nah, jadi tentunya membutuhkan pekerja yang berkinerja baik untuk menghasilkan barang-barang berkualitas tinggi. Salah satunya yaitu di bagian degrading 8 dan 9. Namun ada beberapa masalah terkait kinerja di bagian ini, seperti target yang ditetapkan belum tercapai dan masih naik turun, sehingga menjadi hal yang cukup kompleks dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu memperhatikan aspek motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja agar dapat meningkatkan kinerja. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Dan yang ketiga, apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Di bagian degrading 8 dan 9 Factory 7 PT Pratama Abadi Industri JX. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: yang pertama, menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, yang kedua, menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, dan yang ketiga, menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Di bagian degrading 8 dan 9 Factory 7 PT Pratama Abadi Industri JX. Landasan teori, menurut Darmayanti, motivasi merupakan suatu kekuatan yang menggerakkan setiap pegawai yang secara langsung sadar untuk melakukan tindakan dalam menyelesaikan pekerjaan. Disiplin kerja menurut Mangkunegara merupakan penerapan manajemen untuk mempertegas kebijakan perusahaan. Lingkungan kerja menurut Sucipto, lingkungan kerja adalah segala sesuatu atau gabungan dari faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi suatu usaha atau organisasi dan berdampak pada kinerja dan kepuasan kerja. Dan juga untuk kinerja karyawan menurut Wibowo merupakan hasil kerja yang berkaitan erat dengan tujuan strategis, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: hipotesis yang pertama, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk hipotesis yang kedua, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah seperti yang dijabarkan pada gambar berikut, bahwa motivasi kerja X1, disiplin kerja X2, dan lingkungan kerja X3 itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah: yang pertama, variabel independen, itu mencakup motivasi kerja, disiplin kerja, dan juga lingkungan kerja. Dan untuk variabel dependen, itu mencakup kinerja karyawan. Populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian degrading 8 dan 9 PT Pratama Abadi Industri JX yang berjumlah 40 orang. Dan untuk sampelnya, teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Lovin. Bisa dilihat pada gambar berikut rumus Lovin yang sudah saya hitungkan.
Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diberikan secara langsung kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer terdiri dari pendapat langsung yang diberikan responden melalui kuesioner. Dan yang kedua yaitu sumber data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, belum pernah dipublikasikan atau digunakan sebelumnya dan memiliki validitas tinggi karena bersumber dari pengamatan langsung atau wawancara dengan responden, di mana penelitian ini bersumber dari kuesioner. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner. Pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, daftar pertanyaan juga dikenal sebagai kuesioner, digunakan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan kuesioner memungkinkan untuk responden menjawab serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis. Dalam penelitian ini, daftar pernyataan akan dibagikan kepada karyawan PT Pratama Alba di industri CX dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. Responden diminta untuk mengisi kuesioner pada lembar yang telah disediakan. Kuesioner yang telah diisi oleh responden selanjutnya akan diseleksi untuk kemudian dianalisa. Yang kedua adalah skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendek interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut saat digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Metode analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis data yang dilakukan dengan angka-angka dan perhitungannya menggunakan alat bantu statistik yaitu SPSS. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.